Saka? Saka? Kamu mau makan siang bareng nggak? Ya, hari ini aku nggak bisa. Ya nggak apa-apa, no problem. Besok aja gimana? Ya nggak apa-apa, gampang kabarin aja ya. Oke. Saka tunggu. Aku senang banget kamu telepon aku. Iya, Dit. Take care ya. Bye. Bye. Mbak, saya Selin, saya udah janjian sama Riri buat jadi narasumbernya untuk orang ketiga. Kamu? Kamu? Ngapain di sini? Harusnya aku yang tanya, kamu ngapain di sini? Mohon maaf, Mbak berdua boleh konfirmasi atas namanya masing-masing. Sepertinya di sini ada kesalahan teknis. Saya Selin, saya udah janjian sama Riri dari kemarin dan udah oke. Saya juga. Saya Dita. Saya udah konfirmasi balik kalau saya akan hadir. Udah oke kok. Kalau begitu, saya izin ke dalam dulu ya Mbak untuk konfirmasi. Mbak berdua tunggu di sini. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Seperti biasa, gue punya bank info yang luar biasa bakal bikin lo senang, info-info yang berguna, dan yang pastinya lagu-lagu yang oke banget buat nawarin lo macet-macetan di kota Jakarta. Nah, ada satu lagu ini yang udah gue siapin buat lo, dan enjoy aja, dan nanti balik lagi barengan sama gue Riri, only on Sirio FM. Kak Riri, aduh, kayaknya ada miskom deh Kak. Soalnya narasumber yang bakalan datang minggu depan bersamaan hadir hari ini Kak. Kok bisa sih? Aduh, aku juga nggak ngerti Kak Riri. Apa coba aku hubungin narasumbernya yang hubungin dia Kak? Nggak usah. Gini aja, kamu bawa mereka berdua masuk ke dalam, nanti semuanya aku yang urus. Kak Riri yakin? Nanti naskahnya gimana Kak? Udah gampang, no worries, nggak usah dipikirin, ntar gue improve sedikit. Yang penting sekarang kalian bawa mereka berdua masuk, dan jangan lupa hubungin orang kantor biar mereka siapin narasumber untuk minggu depan ya. Oke? Yaudah, kalau gitu nanti aku balik lagi ya Kak. Oke. Hai Jakarta, welcome back on Sirio FM. Live your life only on Sirio FM. Gimana lagunya? Sesuai sama mood lo nggak? Yang sedih, yang happy, tapi nggak lagi patah hati kan? Sama, Riri juga lagi nggak patah hati kok. Dan kita akan ngebawain program yang namanya Orang Ketiga. Meskipun bau-baunya tentang orang ketiga, gue harap sih kita bisa ambil hikmah dari cerita-cerita yang udah kita dengerin atau bakal kita dengerin hari ini. Sabar dulu, karena ada 2 narasumber yang langsung gue datengin buat lo semuanya, oke? Astaga, Bang Yanto. Tidur aja kerjanya, makan gaji buta lu ya. Kebakaran. Tolong. Udah, padami. Ganggu aja lo. Tidur aja lu Bang Yanto, bukannya jaga. Hangat. Lah. Udah nih, mau tidur lagi. Gini aja dah, mau ngopi gak? Tumben lo baik sama gue, hah? Gue mau udah baik dari dulu Bang, lu aja nggak sadar. Ya, belakangan ini gue banyak kerjaan. Gue lihat wartawan pada datang mulu tiap hari. Ganggu aja. Justru malah bagus kerjaan lu nambah daripada cuma buka gerbang, tidur, nonton. Lu tuh harus gerak. Gue mau toilet dulu. Awas lo ya, jangan macam-macam. Ya udah. Kenapa jadi marah-marah?
Kasih tahu. Susah orang tua mah kalau sekarang dikasih tahu. Ada anak-anak muda nih yang bisa dimanfaatkan. Bidadari zaman now turunnya siang-siang. Ayo, balik. Iya, iya. Balik. Tunggu ini nyangkut. Balik. Malah ay. Aduh, Ayo. aduh, 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 Ayo. aduh, Ayo, aduh, aduh. balik. Iya, ini dibantuin. Ayo, Bantuin. nyangkut, Yas. Ayo, ayo. Yes. Ayo. Ya. Ayo. 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 Nah. Aduh. Nah. Ya ampun ya. Maksudnya itu kamu. Ayo mau ngikut aku apa enggak? Kamu panggil. Gini. Ayo kesini. Ayo sini. Sini. Hai Dit, hai Selin. Kita ketemu lagi di sini. Tapi sebelumnya gue cuman mau minta maaf banget karena ini ada miss schedule. Cuman gue balikin lagi ke kalian berdua. Kalau emang mau reschedule, gue open sih. Gimana Dit? Sel, gimana? Gak perlu, Rik. Udah sampai sini juga. Ini nggak apa-apa kok. Benar ya? Oke Adit ya. Yaudah, kita sebentar lagi kita mau on air. Gue pengennya sih ngobrolnya santai aja, kayak biasa aja, oke? Anggap gue temen lo, oke? Hello Jakarta, welcome back on Stereo FM. Live your life on Stereo FM. Hey, balikan lagi barengan sama Riri. Dan hari ini kita punya program spesial namanya adalah Orang Ketiga. Kita akan ngebahas cerita-cerita dari setiap percintaan tentang orang ketiga. Dan kebetulan gue ada 2 cewek narasumber. Yang pertama adalah namanya Dita dan ada Selin. Dan gue pengen banget denger cerita mereka. Cuman gue penasarannya mereka ini punya ceritanya mereka dari pihak orang ketiga atau bahkan pihak yang diselingkuhin. Langsung aja kita ngobrol yuk. Hai Dit. Dit, ada cerita nggak sih yang pengen lo share di sini? Sebenarnya sih ini bukan cerita gue ya, tapi ini cerita tentang sahabat gue. Cuman kebetulan dia izinin gue untuk ceritain ini biar dia juga lega. Kenapa Sel? Kok lo ketawa? Ya ini buat gue lucu aja gitu. Hey Gita, ayolah, ini radio, muka lo juga nggak kelihatan. Kenapa lo harus semunafik itu lo bilang ini cerita orang lain bukan cerita lo? Wow, munafik sekali perempuan ini. Gimana ya lo bilang munafik? Iya, Lo punya kaca nggak sih di rumah? Lo sendiri gimana? Yang udah sampai hianatin sahabatnya cuma gara-gara nafsu. kalau lo ngomongin kaca, lo juga ngaca dong. Oh, lo yang ngaca. Lo yang ngaca. Hey, girls, tenang. Untung udah gua cut. Coba nggak gua cut? Seluruh Jakarta bisa dengar omelan kalian. Iya Saka,
hal semacam ini terus terpikirkan oleh papi. Kita nggak bisa membiarkan berita bohong ini terus menyebar. Karena imbasnya nggak akan baik untuk image perusahaan kita. Kamu pasti ngerti kan, Saka? Intinya sekarang papi nggak usah panik ya. Saka yakin itu cuma gertak doang kopi. Biasa Pi, papi kan sekarang lagi di atas. Ini oknum Pi, oknum yang mau ngejatuhin papi. Intinya papi jangan panik aja. Ya, Saka pasti bantuin papi. Saka, kamu harus hati-hati dan waspadai terus orang-orang semacam itu. Iya Pi, Saka will be okay kok. Yang penting papi cepat sembuh, itu aja. Saka, satu lagi. Coba tolong kamu hubungi papi punya pengacara. Kamu buat janji dia jumpa dengan papi. Karena papi harus mempersiapkan segala sesuatunya sebelum segalanya terlambat. Iya, papi tenang aja. Saka pasti besok hubungin pengacara papi. Saka obrolin semuanya. Yang Saka mau sekarang, papi istirahat, fokus sama kesehatan papi, jangan lupa minum obat. Urusan kantor sementara biar Saka bantuin dulu, ya. Papi nggak usah khawatir. Iya, oke. Iya, Saka. Ya ampun Yun, gue udah sengaja meeting di dekat sini biar bisa makan malam bareng lo, terus lo batalin gitu. Iya, maaf banget. Gue tebus besok ya. Asli kerjaan lagi hektik, Beb. Ya udah deh, ya udah, nggak apa-apa. See you, bye. Hai, Rin. Kebetulan banget kita ketemu di sini. Iya. Duduk dulu yuk. Gimana kabar? Baik? Baik. Lo apa kabar? Baik. Ren, gue tahu apa yang gue udah lakuin kalau itu emang gak bisa lo terima, gak bisa lo maafin juga. Tapi bisa kan ya Ren ya, kita mulai lagi dari awal, gak saling menyakiti. Sebentar, gue coba ulang pertanyaan lo tadi ya, saling menyakiti. Emang kapan ya gue pernah menyakiti lo? Enggak, maksud gue gini. Gue cuma nggak mau kita jadi kaku kayak gini loh, Ren. Ya gue tahu gue memang salah dan lo nggak bisa maafin gue, tapi nggak adanya lo di hidup gue tuh bikin gue sakit banget. Ditambah juga Yuna sekarang udah berubah sama gue, Ren. Anyway, gue khawatir sama lo. Gak ada yang harus dikhawatirin, Sal. Rin, lo gak perlu denial kayak gitu. Beritanya udah kesebar kemana-mana kok. I'm okay. I'm fine. Gue baik-baik aja kok. Ya walaupun emang gak gampang, tapi gue bisa lewatin semua. Gue percaya itu kok. Tadi pagi gue sebenarnya ke klinik lo. Cuman ada Coki di situ, jadi gue males bawa pulang. Ada Coki di klinik gue? Iya.
Lo masih sedekat itu ya sama Coki? Enggak, biasa aja. Kebetulan aja berarti. Oke. Janji ya sama gue. Kalau lo ada apa-apa, please telepon gue kayak dulu. Gue kangen kita ngumpul bertiga, Rin. Gue pengen kita kayak dulu, Rin. Gue pengen juga lo kayak dulu yang selalu telepon gue kalau lo lagi kenapa-kenapa. Janji ya sama gue, kita mulai lagi dari awal. Please. Anyway, gimana hubungan lo sama Saka? Sayang, udah pulang? Udah dong. Gimana tadi? Aku capek banget. Hari ini aku handle 2 narasumber langsung. Oh ya? Iya. Terus? Ya sebenarnya sih kesalahan orang atau bagian yang kontak narasumbernya. Jadi kebetulan 2 narasumber itu datang yang harusnya bukan schedule mereka. Terus Riri punya ide buat ya udah deh kita gabungin aja buat dengerin ceritanya. Ngakunya sih mereka nggak saling kenal. Tapi ternyata ributnya kayak nyambung gitu. Untung Riri cut tengah-tengah. Kalau nggak seluruh Jakarta bisa denger omelan mereka. Nah, kelanjutannya gimana? Nggak tahu deh mas. Aku juga bingung siapa yang jadi orang ketiga, siapa yang jadi... Aduh nggak tahu deh ceritanya. Pokoknya Riri capek aja gitu. Oh gitu? Pasti kamu capek banget ya? Aku pijitin ya? Boleh nggak? Boleh, boleh. Oke. Sini? Enak gak? Enak banget. Sayang, aku barusan dapat berita ya. Kondisinya Om Kusuma itu makin parah loh. Terus? Iya, aku ada rencana sih mau jenguk Om Kusuma. Soalnya kan biar gimana pun, aku pernah kerja sama Om Kusuma kan. Jadi ya kayak punya kewajiban aja gitu untuk nanyain keadaannya, jenguk gitu. Boleh nggak?